Bismillahirrahmanirrahim. 5 keutamaan zikir menurut Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat muslim untuk selalu berzikir. Tercatat dalam beberapa ayat Al-Quran tentang perintah serta keutamaan membaca zikir. Dengan berzikir, kita akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat zikir yang dibaca saat pagi dan petang juga dapat menjaga dari mara bahaya. Anjuran zikir tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Anjuran untuk berzikir juga termaktub dalam penggalan surat Ali Imran ayat 41. Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Keutamaan zikir. Ada banyak sekali keutamaan yang bisa didapatkan dengan berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dikutip dari buku panduan praktis doa dan zikir sehari-hari oleh Abdullah Dzulfidar AKH, disebutkan bahawa zikir bisa menghapus dosa, menjaga diri dan harta dari mara bahaya, serta senantiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. 1. Ungkapan rasa syukur. Membaca lantunan zikir bisa dilakukan sepanjang hari, mulai dari pagi hingga malam hari. Dengan berzikir, kita senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmatnya. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 152. Ketika umat Islam bersyukur dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah nikmat yang diberikan. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. 2. Menghapus dosa. Berzikir juga bisa menjadi amalan yang dilakukan untuk menghapus dosa-dosa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji baginya, sebanyak 100 kali, maka dihapuskan segala kesalahan dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Muttafaqun alaihi. 3. Menjaga dari gangguan setan. Barang siapa yang khawatir dengan gangguan setan, maka bisa melantunkan zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. 4. Amalan yang diganjar pahala besar. Zikir adalah ibadah yang ringan namun diganjar pahala besar. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, bahawa ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak bagiku, maka beritahulah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang selalu. Beliau menjawab, hendaklah lisanmu selalu berzikir, selalu basah karena berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. 5. Anjuran zikir usai ibadah haji. Bagi umat Islam yang telah selesai menjalankan ibadah haji,
dianjurkan untuk selalu berzikir sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 200. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Artinya, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut membanggakan nenek moyangmu, atau berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya kebahagiaan yang menyenangkan di akhirat."